Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita memang luar biasa banget ini ya. Boleh lelah tapi jangan menyerah ya. Dan sekarang kita akan lihat cuplikan perjuangan seorang ibu yang harus merawat 5 putra anaknya sendirian. Silakan. Masya Allah, ibu semangat terus ya. Tapi boleh gak sih Gak kita kebayang ya lelahnya seorang ibu memelihara anaknya segede ini lagi. Nah ini boleh gak sih kita ngerasa lelah miara anak atau ngurusin anak terus komplain sama Allah? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, izin guru-guru kita, Habib Usman, Ustaz Sams dan semuanya. Ketahuilah, ketika orang lelah mengurus anak, maka itu pahala besar. Karena lelahnya mendidik anak dari seorang tanpa pasangan atau namanya single mom. Kenapa? Maka Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengasuh 2 orang anak perempuan hingga dewasa, maka akan bersama dengan Nabi di hari kemudian merapatkan kedua jarinya. Orang yang lelah mendidik anak perempuan dan mohon izin atas apa yang diberikan kepada anaknya, seorang ayah untuk anaknya itu lebih utama dibanding jamaah, tata krama yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Kalau mau tahu siapa yang bagus akhlaknya, lihat bagaimana perlakuannya kepada keluarganya. Pelit nggak sama keluarganya? Ingat ya, sedekah kepada keluarga itu jauh lebih besar pahalanya dibanding kita bersedekah kepada orang lain. Karena di situ ada bentuk kemuliaan, karena di situ ada bentuk keberkahan, karena di situ ada pahala, kalau di situ ada ampunan, kalau di situ ada namanya bentuk berlipat ganda pahala di dalamnya. Karena ketika orang tua lelah membesarkan anaknya, mendidik anaknya, anak perempuan itu Masya Allah gampang dididik, tapi jaganya susah. Iya benar. Kalau anak laki-laki susah didiknya, tapi gampang jaganya. Ya pokoknya yang jelas mudah-mudahan anak-anak ini terus berbakti sama orang tuanya, karena bukan hal yang mudah untuk membesarkan anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kita punya akhlak sama orang tua, insya Allah nanti anak kita juga punya akhlak sama kita ya. Nah sekarang kita panggil guru kita yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ada dulu yang kita mau sikapi nih. Akui sempat ingin bunuh diri karena udah nggak kuat. Subhanallah. Aduh, silakan. Supriyatna menangis dan meminta maaf saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolres Sumedang pada Senin 22 November 2021. Bahkan Yana mengaku sempat ingin bunuh diri karena tertekan masalah pekerjaan dan keluarga. Ia mengaku hanya menyampaikan pesan kepada istrinya di rumah. Yana juga berjanji dirinya tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Tuh kan, ujung-ujungnya putus asa, pengen bunuh diri, lelah ya. Nah, ini kalau misalnya orang yang merantau ini kan ujiannya berat. Apalagi dia merantau dengan skill yang apa adanya, bawaannya pasang badan. Nah ini bagaimana guru tentang merantau ini. Sementara kita tahu kita harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik lagi. Silahkan. Baik, tapi guru-guruku, jamaah di studio serta jamaah di rumah, kita sama-sama dulu melihat ataupun membuka, mentadabburi daripada surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.
Allahumma arhamna bil Quran, satu surah yang singkat yang kata Imam Al-Ghazali seandainya Al-Quran turun cukup satu surah ini memang sebenarnya sudah sangat cukup untuk kehidupan kita di dunia. Kenapa? Karena kita tidak terlepas dengan waktu yang mengikat kita. Kita masing-masing punya durasi yang berbeda-beda. Ada yang durasi hidup di dunia sampai 60 tahun, alhamdulillah. Ada yang di dunia hanya sampai 40 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang masih bayi sudah habis durasinya hidup di dunia. Artinya kita yang memiliki durasi hidup di dunia ini memiliki kemampuan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, mestinya diisi dengan apa? Alladzina amanu, dan keimanan yang ada pada dirinya. Mesti dia percaya akan adanya hari akhir, mesti dia percaya akan adanya sesuatu yang memang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu habisnya kita di dunia ini Allah yang ngatur. Meskipun dia bunuh diri, kalau Allah tidak berkehendak dia tidak akan mati. Tapi meskipun dia berusaha memperpanjang usianya, dia hidup sehat, pola makan sehat segala macam, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia mati, maka dia akan meninggal dunia. Maka diisi dengan keimanan, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Beramal soleh ini penting bagi orang-orang yang beriman, tapi keimanan juga jauh lebih penting bagi orang-orang yang beramal baik. Karena kalau dia beramal baik tanpa keimanan, maka amalnya ini hanya untuk dunia saja. Orang beramal soleh mesti dia punya keimanan, karena keimanan itulah yang membuat amal solehnya bernilai di dunia dan juga di akhirat. Dan juga penting, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Shadaqallahul azim. Kalau ditanyakan ada orang yang sudah lelah dengan hidup di dunia, maka Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadis riwayat At-Tabrani mengatakan, az-zuhdu fid dunya yurihul qalb wal badan. Orang yang zuhud dengan dunia, maka itu akan menyenangkan hati dan badannya, fisiknya. Tapi warrughbatu anha, sebaliknya, orang yang tidak zuhud, orang yang mengejar dunia terus, orang yang sampai lelah dia cari dunia terus tanpa mencari akhirat, maka tut'aibul qalb wal badan, maka itu akan membuat hati dan badan capek. Hadis riwayat At-Tabrani. Berarti apa yang membuat seseorang tidak lelah hidup di dunia? Orang tidak lelah hidup di dunia kalau dia punya sifat zuhud. Apa itu sifat zuhud, Bu? Tidak menjadikan dunia tujuan utamanya. Bukan berarti kita nggak boleh punya dunia. Harta itu di tangan, bukan di hati. Sebanyak apapun harta, kalau tidak masuk di hati tidak berbahaya. Tapi sesedikit apapun harta kalau masuk ke hati itu bahaya. Sebanyak apapun kalau cuma di tangan tidak berbahaya, tapi sesedikit apapun harta itu kalau sudah masuk di hati maka dia akan berbahaya. Ada seorang Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik, melihat Imam Malik dengan rumah mewahnya, karpet mewahnya, dia heran, kok ada ulama sekaya ini, kok bisa ulama kaya raya? Kan ulama harus tidak kaya katanya, kata Imam Syafi'i. Ternyata setelah selesai belajar sama Imam Malik, pulang dia pergi ke guru yang lain, dikasih uang saku beasiswa sama Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, ternyata ada gunanya juga orang soleh kaya, karena dulu guru-guruku miskin tidak ada yang ngasih beasiswa. Pas saya ketemu ulama yang kaya baru saya dikasih beasiswa. Ketemu dengan Imam Asy-Syaibani, pas ketemu dengan Asy-Syaibani, Imam Asy-Syaibani sedang hitung harta. Kata Imam Syafi'i, kok ulama kaya? Kata Imam Asy-Syaibani, kalau begitu ambil semua hartaku ini, kasih kepada penjudi, kasih kepada pemabuk, kasih kepada pelaku maksiat. Kalau kau mengatakan lebih baik pendosa yang kaya, padahal lebih baik orang soleh yang kaya selama harta tersebut tidak masuk ke dalam hatinya, maka dia tidak lelah di dunia. Tapi kalau harta sudah masuk ke hati, maka sesedikit apapun itu akan melelahkan kita di dunia. Allah Ta'ala. Keren banget. Makasih guru. Sama-sama Bang Ali. Cakep banget ya. Mudah-mudahan jadi motivasi kita selamat dunia, selamat akhirat. Kaya dunia, kaya akhirat. Baik, kita minta ilmunya ya Habibi. Ini ngomongin masalah toksik ini emang baru muncul di akhir-akhir ini kalimat. Jadi kalau kita ngadepin toksik ini kadang-kadang macam-macam munculnya, dari keluarga, dari orang tua, dari adik, dari kakak, atau dari tempat kerjaan. Boleh nggak sih kita lelah menghadapi orang-orang yang memang akhirnya membuat kita mental kita jadi drop? Silahkan. Ya akhir Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika manusia memiliki sifat toksik yang mengganggu keluarganya, saudaranya, temannya, ataupun lingkungannya, mantunya, anaknya, atau siapapun mereka, maka mereka berarti berperilaku jahat terhadap orang tersebut. Kita bagaimana menyikapinya? Kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggap ini sebuah ujian, anggap ini sebuah cobaan dari Allah yang datang kepada kita, dan kita menyikapinya dengan baik.
Kalau misalkan datangnya dari orang tua, sabar. Orang tua biarinlah, namanya orang tua. Ya kan, tetap orang tua. Berkata-kata yang baik, lemah lembut dan lain sebagainya. Datangnya dari mertua, tetap mertua adalah orang tua kita. Berbuat baik dan berkata-kata yang baik dengan kalimat-kalimat yang baik. Makanya bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, hendaklah dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik atau dia diam. Kamu tahan emosionalmu, tahan amarahmu, kamu tahan dari perbuatan yang tidak baik kamu, dan ketika kamu tahu ini enggak benar, maka kamu bilang, "Ya Allah, astagfirullahalazim," menyebut nama Allah. Kalau kamu tahu ini enggak benar, maka bahaya, kamu enggak akan selamat di dalamnya. Kalau kamu tahu ini baik, kamu bertahan dengan kebaikan kamu, maka kamu selamat. Kalau tahu baik, kamu selamat. Tahu baik, alhamdulillah. Tapi kalau tahu ini enggak baik, maka celaka bagi kamu, tinggalkan. Oleh karena itu, mereka yang ingin mau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka harus berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berkalimat. Orang tua harus hati-hati berkalimat terhadap anak-anaknya, jangan sampai nyumpahin dan lain sebagainya. Maka inilah yang dibenarkan dalam syariat. Anak pun sama, berhati-hatilah dalam berbicara terhadap orang tuanya, karena mengikuti daripada sunnahnya baginda Rasulullah, ajarannya Rasulullah, perintahnya Rasulullah SAW. Wabil walidaini ihsanan, kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, manusia yang benar adalah mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Jelas bahwasanya mereka dengan apabila mereka mendengar perkataan-perkataan yang buruk atau yang tidak baik bagi mereka, maka berpalinglah darinya dan berkata bahwasanya bagi kami amal kami dan bagimu amalmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selamat kepada kamu, dan kami tidak mau ingin bergaul dengan kamu lagi, bermain dengan kamu lagi, dan tidak ingin berada dengan lingkungan orang-orang yang bodoh, berharap akan pertolongan Allah. Seringkali saya berdoa, Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah, perbuatan dia biarinlah, ya kan? Gak ada permusuhan antara aku dengan yang lainnya. Berharap akan pertolongannya Allah, ridhonya Allah, keselamatan dari Allah. Mereka yang gak benar terserah. Mereka ada Allah yang menghukumnya. Kami manusia tidak bisa menghukum manusia, tapi Allah lah yang akan menghukumnya. Ada yang namanya aturan Allah, ada yang namanya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Bahasanya perbuatan buruk yang kita lakukan akan dihitung oleh Allah di dunia dan di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat baik udah pasti dikasih balasan. Bener banget. Buruknya hancur dia. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun dapat. Aduh. Bukan hanya di akhirat. Iya. Dunia juga dapat. Iya kan tadi udah tuh dunianya. Baik, kalau ketemu yang toksik aku kadang-kadang hindarin aja, udah tinggal pergi dah, nggak apa-apa deh ya. Kabur, jangan bermain sama orang yang bodoh. Iya bener, daripada kita kena mental terus sama dia ya. Dan baik, sekarang kita mau lihat ada pertanyaan dari teman-teman di rumah. Kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Mama Tian dan Dam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau berbicara mengikuti perkembangan zaman sekarang emang gak ada habisnya ya. Tapi kadang saya suka lelah menghadapi anak yang sedikit-sedikit terlalu mengikuti tren zaman saat ini ya, sekarang ini. Saya aja sebagai orang tua lelah melihat tren zaman sekarang yang semakin hilang arah. Dan bahkan ya mana tadi tulisannya ya? Dari kami menyimpang. Cara menjelaskan ke anak itu bagaimana? Saya khawatir jika dibiarkan makin menyimpang dan hilang arah. Emang PR nih. Ya, kadang-kadang hidup kita sama anak-anak kan jauh beda. Ini Ustadz Syam deh yang boleh deh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak? Yang pertama, mintalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ingin menjelaskan kepada Firaun tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang nabi loh. Nabi yang diberikan kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala saja masih minta sama Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi berdoa sama Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar dilancarkan lisannya
hanya menjelaskan kepada anak-anak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang Nabi Musa saya minta, apalagi seorang ibu rumah tangga. Yang kedua, jelaskan sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena kadangkala ibunya juga bingung. Kenapa ibunya juga bingung? Karena ibunya nggak tahu apa-apa. Kenapa nggak tahu apa-apa? Karena nggak mau ngaji. Subhanallah. Padahal pengajian sudah ada di mana-mana. Lau kunna nasma, seandainya kata penduduk neraka, seandainya dulu kami mau mendengar, membuka telinga, ilmu kami banyak. Seandainya kami mampu untuk mendengar, mau membuka telinga kami, maka banyak yang kami dapatkan. Lau kunna nasma au naqil, maka perbanyak ilmu agar bisa menjelaskan kepada anak-anak. Intinya jangan sampai menyimpang dan melanggar syariat agama. Allahu taala alam. Oh, Masya Allah, terima kasih ilmunya. Dan baik, sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ingin bertanya. Siapa yang mau nanya? Ini aja dulu nih. Ibu boleh ke tengah yuk, sini yuk. Sini. Nama saya Ibu Yuli dari Majelis Taklim Al-Falak, Bandung. Yang ingin saya curhat Pak Ustadz begini, saya ini punya tetangga punya utang, tetapi tetangga ini rasanya seperti lelah untuk membayar hutang. Terus di sisi lain dia itu udah habis hartanya untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Tapi di sisi lain saya ini kadang bingung gitu. Terus udah bingung tuh lihat keadaannya, kasihan gitulah. Nah, apakah ada amalan untuk agar lelah membayar hutang ini cepat berakhir? Iya, maksudnya utangnya biar kelar Ya, gitu ya. gitu ya. Jangan berhutang lagi. Ya, gitu. Baik, Ustaz Makasih Syam. Pak Ustadz. Silakan ilmunya ini Ustaz Syam, silakan. Makasih juga Ibu. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kata Al-Quran, kalau ada orang yang berhutang, maka berikan kemudahan baginya. Termasuk di antara kemudahan itu adalah memberikan durasi tenggat waktu yang diperpanjang supaya dia berusaha untuk melunasi hutangnya tanpa diburu-buru. Subhanallah. Wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau kau sedekahkan kepadanya, itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian mengetahui daripada pahalanya. Artinya sudah dapat pahala sedekah. Pertanyaannya, bagaimana ketika ada seorang yang sudah lelah dalam membayarkan hutangnya, apa ada amalannya? Yang pertama ada doa daripada baginda Nabi SAW ketika melihat ada seorang yang sedang kelihatan wajah lelahnya. Kadang-kadang kan kelihatan tubuh orang yang lelah dengan masalah hidupnya di dunia. Ya makanya Ibu harus murah senyum, Bu. Kenapa harus murah senyum? Karena orang yang tidak mau senyum, kalau kata guru kami itu seakan-akan tidak terima takdir Allah. Seakan-akan dia mengeluh aja hidupnya di dunia. Murah senyum, berbahagia, meskipun jangan sampai orang tahu kalau kita ada hutang. Jangan sampai orang tahu kalau kita ada masalah. Ada orang diumbar semua di status, mulai dari yang pribadi, mulai lingkup keluarga, mulai daripada yang kecil-kecil sampai umum tahu bahwa dia bermasalah. Usahakan kita tidak kelihatan bermasalah. Nah, Nabi SAW karena mukjizat baginda Nabi SAW, Nabi tahu nih orang sedang bermasalah. Maka Nabi mendatangi orang tersebut, lalu Nabi mengajarkan sebuah doa. Maukah engkau aku ajarkan doa agar engkau terbebas daripada masalahmu, terbebas daripada hutang piutangmu? Maka orang ini menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari sedih masa lalu, sedih masa depan. Karena ada sedih masa lalu, biasa kita bilang belum move on, trauma, ya, ada trauma itu sedih masa lalu namanya. Ada sedih masa depan, itu nanti anak-anak sekolah gimana ya, nanti anak masuk kuliah gimana ya, nanti dia mau ujian bayar ini lagi, bayar ini lagi, bayar ini gimana ya, bayar ini, sedih masa depan. Nabi bilang, hindari dulu sedih masa lalu, hindari sedih masa depan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada kebodohan dan kemalasan. Kenapa? Karena kadangkala ada orang lelah bayar hutang tapi tidak mau lelah cari pembayaran berhutang. Subhanallah, dia capek. Ya bagaimana engkau bisa bayar hutang kalau kau tidak berusaha? Nabi SAW mengajarkan itu. Maka sebelum minta perlindungan dari hutang, minta dulu perlindungan dari malas. Karena banyak orang berhutang karena malas nyari. Subhanallah, pengennya yang gampang-gampang aja. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekikiran, kikir.
tamak dan kikir. Kemudian mintalah sama Allah, wa a'udzubika min ghalabatid dain, dari belenggu hutang, wa qahrir rijal, dan kesemena-menangan manusia. Ini indah sekali redaksi doa daripada baginda Nabi SAW sebagai amalan kita, karena selain untuk berdoa, ini juga memberikan pelajaran pada kita bahwa orang itu bisa lelah karena tidak lepas dari kesedihan masa lalu dan masa depan. Orang itu bisa lelah karena tidak lepas daripada kebodohan, tidak mau belajar. Karena ilmu itu adalah man aradat dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau mau hidup di dunia ini nyaman, raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Mau hidup nyaman di akhirat, raih juga dengan ilmu. Kalau mau nyaman dua-duanya dunia akhirat, juga raih dengan ilmu. Maka sebelum minta terbebas dari hutang, minta dulu terbebas daripada kebodohan. Wallahu ta'ala. Terima kasih guru. Iya. Ya, ini yang nyatet pasti happy banget karena tadi ilmu semuanya itu disampaikan oleh guru kita ya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi dalam segmen Tanya Dong Ustadz, tapi kita akan kasih kesempatan buat yang ada di rumah, kita baca lagi yuk. Ini seru nih ya. @boneng.rahmat ya. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam. Pernah merasa lelah makan nggak? Aku lagi ngerasa itu nih. Ada tipsnya nggak Bang? Gue aja udah lelah nih, nggak ngerti nih. Aduh, bagaimana jawabnya nih Guru Ustadz Maulana? Ya aduh. Masya Allah, ada-ada aja. Iya. Gimana nih, masa makan aja lelah? Makanya. Gimana sih? Saya juga lelah nih. Waduh, bagaimana? Lelah juga aku. Lelah kenapa Guru? Kan ada yang mau lewat. Setelah yang satu ini jamaah, Alhamdulillah. Makan kok lelah ya?